rileks saja ya, supaya tidak gugup. Coba Ananda duduk yang rileks, nggak apa-apa. Nah, santai, jangan tegang-tegang. Oke, coba tarik nafasnya dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya, hembuskan pelan-pelan. Bagaimana rasanya, Sefa? Lebih lega sih. Oh, lebih lega. Oke. Nah, terima kasih sudah datang ke ruang BK ini dengan sukarela pastinya ya Nak ya. Seperti Ibu mau bertanya, kenapa nih ada yang mau dikonsultasikan? Iya Bu, mau konsultasi. Oh, mau konsultasi ya. Nah, sebelum kita masuk pada tahap sesi konseling, ada beberapa yang perlu Ibu jelaskan. Bahwasanya di dalam konseling individual itu kegiatannya seperti kita ini, face to face, duduknya berhadapan, ya. Nanti peran Ibu sebagai konselor, Ananda sebagai konselinya. Maksudnya konselor di sini, ya Ibu sini. Tujuannya apa di sini? Nah, Ibu mendengar informasi yang sudah Ananda berikan sama Ibu, dan mohon nanti informasi yang sudah disampaikan itu informasi yang memang real, yang transparan, dan Ibu minta keterbukaan dari semua informasi yang telah Ananda berikan sama Ibu. Nah, fungsinya Ananda di sini nanti semua informasi, semua permasalahan yang Ananda rasakan atau yang Ananda alami, nanti Ananda bisa menyampaikan semuanya secara real juga, ya kan? Nah, secara transparan, secara terbuka. Nah, di dalam bimbingan konseling juga ada asas kerahasiaan, di mana nanti asas kerahasiaan ini fungsinya untuk menyimpan semua informasi yang Ananda sampaikan nanti. Nah, di dalam sesi konseling tentunya kita buat kesepakatan berapa menit untuk kegiatan konseling ini. Kurang lebih nanti sekitar 30 menit lah ya, paling lama. Nah, kita sesuaikan sama keadaannya aja. Oke, siap? Oke, sekarang Ibu mau tanya, Ananda, apa yang Ananda rasakan? Kenapa Ananda datang ke sini? Terus ceritakan semuanya. Apa sih yang mengganggu di pikiran Ananda? Boleh nanti ceritakan secara transparan sama Ibu, ya. Belakangan ini sih saya kurang kepercayaan diri sih Bu. Terutama kayak kalau mau presentasi di depan kelas tuh saya merasa takut. Apalagi kalau saat menyampaikan presentasi itu saya mengucapkan kata-kata kayak semua orang langsung tertuju pada saya, terus saya merasa saya bodoh gitu. Oh, itu. Ibu paham. Ananda merasa cemas tampil di kelas. Kalau cemas itu tentunya kita tidak nyaman ya, tidak nyaman. Coba ceritakan lebih detail lagi apa yang membuat Ananda tuh tidak merasa percaya diri untuk tampil. Dari tatapan teman-teman sih Bu, kayak takut aja diomongin sama mereka. Reaksi fisik Ananda gimana saat tampil di depan? Gemetar ya. Oh, gemetar ya. Terus apa lagi? Kaku saat ngomong ya? Ya, gagap. Oh, gagap saat ngomong gitu ya, terbata-bata gitu. Karena tadi kondisinya Karena ya itu tadi ya, kurang percaya diri tadi. Oh, gitu. Oke, terima kasih sudah jujur dan terbuka. Itu butuh keberanian yang besar. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Ya, Ibu bisa melihat dengan Ananda masuk ke ruangan Ibu. Nah, pasti Ananda memikirkan cara untuk mengatasi ini, ya, cara untuk mengatasi ini. Buktinya kan Ananda masuk ke sini. Nah, kalau Ananda tidak mencari solusinya, Ananda tetap seperti itu terus, ya kan? Nah, itu adalah kekuatan dalam diri Ananda. Bahwasanya
melakukan kesalahan ketika Ananda maju ke depan, ya, tidak percaya diri tadi. Nah, karena tadi Ananda merasa salah, penilaian teman-teman tuh Ananda tuh salah, ya kan? Coba bisa nggak Ananda lihat dari sisi lain? Dan sisi lain itu maksudnya Ibu, saat kamu merasa kelihatan bodoh, apa yang kamu yakini dari kemampuan kamu? Nah, Saya yakin memang saya nggak sepintar yang lain, tapi saya takut kalau saya salah, itu yang membuat saya seakan-akan bodoh di hadapan mereka. oh gitu. Ya, anggaplah kamu presentasi dan ada bagian yang salah satu. Anggaplah kamu presentasi dan ada bagian yang salah atau kaku. Apakah itu seluruh dirimu atau hanya satu kejadian dalam suatu presentasi? Hanya satu kejadian sih Bu, tapi itu terasa sangat besar. Iya, pernahkah kamu lihat temanmu yang lain melakukan kesalahan di saat presentasi? Nah, bagaimana keadaan mereka? Baik-baik saja kan? Ya pernah mereka salah sebut, tapi kemudian mereka ketawa, terus langsung bilang maaf salah. Oh, lanjut lagi gitu ya. Nah, lalu apa yang kamu pikirkan tentang temanmu itu? Nah, apakah kamu langsung menganggapnya itu bodoh? Enggak, malah saya menganggap mereka itu keren. Karena sudah berani tampil ke depan. Berani tampil ke depan itu sudah poin penting. Karena apa? Kita mengasah keberanian kita, ya kan? Nah, itu dia. Jadi, kenapa kamu berpikir orang lain itu menilai kamu bodoh hanya dengan satu kesalahan? Ya kan? Nah, bukankah kita lebih menghargai orang yang berani mencoba ketimbang tidak mencoba sama sekali? Benar? Iya Bu. Nah, Anda di sini Bu akan menjelaskan sedikit konsep tentang resiliensi. Jadi resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan belajar setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Jadi kalau tadi Ananda gagal dalam berbicara di depan, mungkin gugup, dan kita belajar lagi bagaimana kedepannya Ananda sudah lancar dalam berkomunikasi di depan orang banyak. Nah, semakin kan kita tuh kan kalau tidak tahu di awal kan semakin kita sering melakukan latihan, semakin lancar cara ngomongnya untuk di depan umum tadi. Nah, saat tampil. Jadi ini bukan berarti tentang tidak pernahnya gagal, tapi tentang apa yang kamu lakukan setelah gagal. Nah, setelah kita gagal, berarti kita mencoba untuk bangkit kembali dalam keadaan yang lancar tadi, yang siap untuk memperbaiki. Nah, tuh. Karena orang yang percaya diri itu tidak berarti dia tidak pernah gugup, ya kan? Nah, tapi mereka punya pola pikir untuk bertumbuh dan berkembang. Pola pikir bertumbuh di sini kita sebut dengan grow mindset. Nah, mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Itu kegagalan bukan berarti bahwa mereka itu bodoh kayak yang dipikirkan sama Seva tadi kan. Oh, aku gagal, aku bodoh, aku merasa gagal untuk seperti teman-teman yang lain maju dengan lancar, berbicara dengan lancar. Nah, itu namanya maksudnya kegagalan bukan berarti bahwa mereka itu bodoh, tapi umpan balik agar bisa mencoba dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Nah, kamu juga tadi merasa dan bilang sama ibu kamu ingin bisa seperti temanmu yang keren, ya kan? Karena bisa langsung bangkit. Itu adalah sikap resiliensi, ya, sikap resiliensi. Kenapa? Ya, kita coba ubah kalimat negatifmu. Yang tadinya kamu ngomong, saya pasti gagal, pasti besok saya gagal lagi. Saya coba terus gagal terus. Nah, itu apa namanya tuh? Fix mindset tanpa berpikir lebih jauh tadi. Nah, itu ubah kalimatnya menjadi saya gugup tapi ini kesempatan saya untuk melatih keberanian. Saya akan berusaha dan belajar dari
prosesnya. Itu adalah kalimat grow mindset. Betul. Nah, bagaimana? Ya Bu, mungkin saya harus melihat kesalahan sebagai umpan balik sih, bukan vonis. Nah, bukan hanya berpikir langsung ke fix mindset tadi, tapi ubah pola pikir kita. Jadi grow mindset. Hebat. Sekarang mari kita rencanakan aksi kecil. Maksud Ibu aksi kecil di sini tidak langsung meminta kamu untuk presentasi ke 30 menit. Kita mulai dari yang paling mungkin kamu sama apa ya? Langkah kecilnya untuk melatih otot keberanian kamu. Ya. Mungkin. Oke? Nah, Mungkin langkah kecilnya salah satunya menjawab pertanyaan dari guru tapi masih di tempat duduknya saya sendiri, atau mungkin jadi pemimpin doa mau pulang atau sebelum pelajaran dimulai sih. oke, berarti tadi Ibu ulangi dengan cara menjawab pertanyaan dulu, terus memimpin doa dulu. Oke, itu ide yang luar biasa. Ibu acukan jempol. Nah, menjawab satu pertanyaan itu tindakan nyata. Setelah itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan untuk mengapresiasi diri kamu? Mungkin saya akan bilang pada diri sendiri itu kayak, bagus Eva, kamu sudah berani melangkah hari ini. Lalu mungkin saya akan mencatat langkah saya itu di dalam buku hariannya saya. Oke, fantastis. Ibu acukan jempol. Nah, Ibu akan mencatat rencanamu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengecek sejauh mana kamu sudah mencoba langkah kecil ini. Ingat, prosesmu jauh lebih penting daripada hasilnya. Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Nah, ada lagi yang ingin kamu diskusikan? Tidak ada sih Bu. Saya merasa lebih lega dan termotivasi. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih udah bisa mendengarkan saya curhat, tempat saya bertukar pikiran sama Ibu, mendapat masukan yang lebih baik juga dari Ibu. Oke, sama-sama. Semangat ya. Ibu tunggu cerita kamu dari langkah-langkah kecilmu itu pada pertemuan kedua minggu depan. Oke? Sudah? Sudah. Sudah puas? Sudah puas. Sudah puas, alhamdulillah ya.